Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan jihad. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Kitabu ahkamil jihad ay hada kitabu ahkamil jihad. Adapun ini ialah sebuah hukum-hukum jihad. Wakana dan adalah al-amru apa perintah bihi dengan jihad fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah, setelah hijrah. Maksudnya adalah ada perintah dengan jihad tersebut di masa Rasulullah SAW ya, setelah hijrah. Fardu kifayatin ialah fardu kifayah. Maksudnya perintah jihad di masa Nabi SAW setelah hijrah adalah fardu kifayah, seperti itu maksudnya. Wa amma ba'dahu, dan adapun setelah di masa Nabi, falil kufari, maka ialah bagi orang-orang kafir halani, adapun dua keadaan. Nah, seperti itu. Jadi setelah beliau wafat, setelah di masa Rasulullah SAW, maka orang kafir ini memiliki dua keadaan. Ahaduhuma, adapun nomor satunya halani, ayyakunu ialah harus ada. Siapa mereka? Bibiladihim ialah di negeri mereka, para kufar. Fal jihadu, maka adapun jihad, fardu kifayatin ialah fardu kifayah. Alal muslimina, atas orang-orang muslim, fikul lisanatin, di setiap tahunnya. Jadi nomor satunya adalah harus ada. Harus ada mereka itu orang-orang kafir di tempat mereka, di bilad mereka. Maka jihad seperti ini adalah fardu kifayah atas orang-orang Islam, orang-orang beriman. Nah, seperti itu. Jadi orang kafir ini berada di tempatnya. Artinya orang muslim ini menyampari ya, mendatangi, seperti itu. Fa idza fa'alahu, maka apabila telah mengerjakan pada jihad, man siapa orang, fihi yang ialah di dalamnya siman, kifayatun adapun kecukupan, sakota maka gugur al-haraju apa dosa, anil baqina dari orang-orang yang tersisa, dari orang-orang tidak ikutlah ibaratnya. Jadi ketika sudah ada orang yang melakukannya dan ia bisa mencukupi, artinya bisa mencukupi untuk memerangi orang kafir, maka hukum dosa gugur dari yang lainnya. Jadi yang lainnya yang tidak ikut berjihad itu tidak berdosa, seperti sholat jenazah saja. Ketika sudah cukup, orang sudah ada yang mengurusi mayit, maka yang lainnya gugur dari dosa. Wasani, dan adapun yang kedua, ayadkhula ialah masuk al-kuffaru siapa orang-orang kafir, baldatan akan suatu negeri, min biladil muslimina dari negerinya orang-orang Islam. Nah, jadi yang kedua ini adalah orang kafir, orang-orang kufar itu masuk di negeri orang-orang muslim. Nah, ini keadaan yang kedua. Au ayang zilu, atau ia bertempat, siapa kufar, qoriban dekat, hal dalam keadaan dekat, minha dari baldah. Pal jihadu, maka adapun jihad, hina idin ketika itu, ketika orang kafir masuk atau bertempat dekat dengan negeri orang-orang muslim, fardu ainin ialah fardu ain alaihim atasnya orang-orang muslim. Nah, yang kedua ini. Jadi selain orang-orang kafir mendatangi orang-orang di negerinya orang-orang muslim, atau dia bertempat dekat sekali dengan daerahnya orang-orang muslim, maka jihad seperti ini bagi orang-orang muslim adalah fardu ain. Jadi siapapun, budak ke orang perempuan ke yang memang berkesempatan, daripada mereka dibunuh, lebih baik mereka melawan. Nah, kemudian payal jamu, maka wajib ahla dzalikal baladi akan penduduk negeri tersebut, adaf'u apa menolak, lil kufari bagi orang-orang kafir, bima dengan sesuatu, yumkinu yang mungkin apa ma minhum dari mereka ahlu dzalikal balad. Nah,
Jadi bagi penduduk daerah tersebut wajib menolak kaum kafir dengan apapun yang mereka bisa. Nah, seperti itu. Jadi perempuan punya punya apa? Punya alat tajam ya gunakan. Anak kecil juga mungkin ya bukan kecil banget ya. Anak kecil yang memang punya alat tajam mungkin yang untuk berperang melukai ya gunakan, atau para budak yang mereka memang punya alat-alat yang untuk digunakan untuk berperang. Nah, sebisa mungkin mereka menggunakan itu untuk menolak mereka, untuk melawan mereka, untuk memerangi mereka. Karena kondisinya lain, ini sudah genting. Lain halnya sama yang pertama. Kalau yang pertama kan orang muslim datang ke tempat mereka. Ini artinya hukum seperti ini adalah fardu kifayah. Tapi kalau dia orang musyrik, orang musyrikin atau orang kafir mendatangi kita dan memerangi kita dan datang ke tempat kita untuk memerangi kita, maka setiap orang, setiap individu itu hukumnya fardu ain untuk melawan mereka, menolak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.